Apakah sebagai orang percaya kita masih perlu dan harus mendirikan mezbah seperti zaman Abraham? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang pada diskusi Alkitab Pemuda in Verse, dan kali ini kita mempelajari seri dengan judul Kembali ke Mezbah. Dan kita sudah sampai pada pelajaran ketiga dengan judul Ingat, Jangan Lupa dari Kejadian 12. Untuk memperoleh pengalaman yang lebih mendalam, kami menyarankan Anda untuk membaca terlebih dahulu, mempelajari secara pribadi dari buku panduan Inverse sebelum nonton video ini. Dan kali ini saya sudah bersama-sama dengan Pendeta Evan, ada Kak Geri dan juga Kak Jadi. Shalom. 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 Baik, sebelum mulai diskusi, Kak Jadi boleh pimpin kita di dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sangat membutuhkan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk berada bersama-sama dengan kami pada saat ini. Kiranya Roh Kudus boleh menuntun kami ke dalam setiap kebenaran-Mu, dan pada saat kami mendiskusikan pelajaran yang ketiga ini, kiranya Tuhan boleh menginspirasikan kepada kami apa yang harus kami katakan sehingga itu boleh memuji memuliakan nama Tuhan saja. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan pada saat ini, di mana kami boleh bertemu dan berdiskusi kembali. Kami menyerahkan semua proses ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, sahabat Inverse, kita akan belajar dari Kejadian pasalnya ke-12. Sahabat Inverse boleh membaca selengkap-lengkapnya di tempat masing-masing. Kami akan membacakan Kejadian 12 ayat 6 sampai 8. Kejadian pasal 12 ayat yang ke-6. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke satu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat yang ke-8. Kemudian dari situ ia pindah ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya di antara Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Baik, sebelum kita masuk kepada diskusi tentang mezbah yang dibangun oleh Abraham ini, Pendeta, apakah boleh dijelaskan mengapa Tuhan membuat perjanjian khusus dengan Abraham? Ya, oke, terima kasih. Jadi kita belajar tentang kehidupan dan pengalaman rohani dari Abraham yang luar biasa. Kejadian pasal 12 ini mencatat bagaimana Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan negeri di mana dia tinggal, pergi ke satu tempat yang dia sendiri tidak paham dan dia tidak ketahui kemana dia pergi. Namun kemudian Abraham, seorang bapa yang sangat percaya kepada Tuhan, dia menuruti apa yang Tuhan perintahkan dan suruh kepadanya. Nah, dalam hal ini Tuhan memberikan janji kepada Abraham bahwa Abraham akan diberkati oleh Tuhan. Keturunannya akan menjadi keturunan yang besar, bahkan bangsa-bangsa akan muncul daripada keturunannya. Jadi kalau kita lihat janji Tuhan kepada Abraham ini bukan hanya sekedar berkat secara jasmani sebenarnya, tetapi ada hal yang lain yang ditekankan di sini, bahwa berkat kerohanian, terutama berkat keselamatan, diilustrasikan nanti melalui kehidupan daripada Abraham, atau diwujudkan dari keturunan daripada Abraham, bahkan juga iman Abraham yang luar biasa. Nanti kita akan lihat sejak dia dipanggil sampai kemudian dia menuruti juga perintah Tuhan untuk mempersembahkan anaknya. Nanti kita lihat. Jadi ini mengilustrasikan sebuah janji, bukan hanya sekedar berkat secara jasmani, tetapi juga berkat rohani dengan juga keselamatan. Kira-kira itu sedikit awal di sini. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kalau gitu kita masuk kepada pelajaran tentang mezbah.
Apa sebenarnya makna mesbah dalam kehidupan Abraham yang kita sudah baca di Kejadian pasal ke-12 nih Kak JD dan Kak Geri? Apa yang dapat kita pelajari dari tindakan Abraham membangun mesbah tentang bagaimana ia memandang janji Tuhan ketika ia membangun mesbah tersebut? Aku? Oke. Kalau di dalam pelajaran kita itu jelas sekali karena dikatakan bahwa mesbah ini menjadi pengingat tentang di mana Tuhan menampakkan diri kepadanya, dan disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Jadi pada saat Abraham ini kan berasal dari Ur Kasdim, di mana tempat atau daerah yang rata-rata orangnya tidak mengenal Tuhan, gitu kan. Makanya dia dipanggil keluar. Lalu pada saat di pertengahan perjalanan atau baru awal-awal gitu kan, mungkin kalau dari sini ke Bogor masih sampai di Cibubur gitu kan. Nah disitulah Abraham berhenti dan dia membangun mesbah karena dia bertemu dengan Tuhan. Saya merasa ini sangat menarik. Kenapa? Mesbah ini juga bagi saya secara pribadi ketika saya merenungkan, mesbah ini sebagai pengingat kan tadi dibilang, tapi juga kalau kita ngelihat backgroundnya si Abraham, di mana mereka dari tempat penyembahan berhala, banyak mesbah-mesbah juga biasanya gitu kan, penyembahan berhala di situ gitu. Tapi di sini adalah mungkin salah satu cara Tuhan juga memakai Abraham untuk meluruskan bagaimana sebenarnya proses penyembahan yang benar kepada Tuhan yang benar gitu. Jadi pada saat Abraham membangun mesbah, itu adalah sebagai suatu contoh atau teladan untuk generasi-generasi yang lain atau orang yang bakalan lewat, sehingga mereka ngerti, oh ini adalah penyembahan yang benar seperti ini dan kepada Tuhan yang benar seperti ini. Jadi ada jejak yang ditinggalkan juga ya buat orang-orang yang melintasi itu ya. Menurut Kak Geri gimana Kak? Iya betul, aku setuju dengan Kak JD tadi ya, bahwa itu sebagai pengingat. Kalau dari pelajaran kita dikatakan bahwa mesbah ini juga adalah bentuk komitmen daripada Abraham sendiri untuk dia mau menurut kepada Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang saya dapat dari kenapa Abraham harus membangun mesbah itu, jadi itu menguatkan iman daripada Abraham bahwa janji itu pasti akan dijawab. Begitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena jadi saya teringat kalau di Roma 8 ayat 32 di situ dikatakan bahwa ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Jadi ketika Abraham membangun mesbah, dia teringat bahwa ada janji penebusan itu, dan itu pasti kan. Nah, jadi dengan kata lain, anak daripada Tuhan ini, Yesus aja diberikan bagi Abraham, apalagi cuma memberikan tanah, ya kan? Apalagi mau memberikan anak, itu suatu hal yang lebih mudah bagi Tuhan untuk diberikan kepada Abraham daripada memberikan Yesus. Jadi ini ketika Abraham membuat mesbah, dia seperti membayangkan inilah jaminannya bahwa janji Tuhan itu akan menjadi bagian saya. Gitu. Oke. Kalau misalnya Abraham sesetia itu ya, terbukti setia pada Tuhan di masa lalu, ya, mengapa Tuhan harus mengujinya dengan Abraham membangun ujian? Misalnya, kenapa harus ujian yang berat lagi gitu harus Abraham lalui dengan mengorbankan anaknya sendiri di mesbah yang yang sudah ia bangun itu, pendeta? Iya. Jadi memang ujian iman Abraham ini sejak dia dipanggil tadi keluar ya dari Ur Kasdim, dia sudah nyaman tinggal di sana, dipanggil ke tempat yang baru yang dia tidak tahu, tapi kemudian ia menurut. Kemudian dalam kehidupan berikutnya Tuhan menjanjikan kepadanya keturunan yang dari istrinya Sarai, dan kita tahu ceritanya di usia yang tua ia dikaruniai seorang anak yang bernama Ishak. Nah, ujian itu tidak berakhir di situ. Pada waktu Ishak sudah mulai bertumbuh dewasa, disebutkan ia juga mendapatkan ujian untuk mengorbankan anak
perjanjian yang Tuhan tadi katakan melalui keturunannya lah bangsa-bangsa diberkati menjadi bangsa yang besar. Nah, secara manusia sebenarnya Abraham ini bisa bertanya sama Tuhan, Tuhan, ini anak Ishak dapat di usia yang sudah tua, dan kalau dia ini dikorbankan, nggak mungkin lagi nanti janji Tuhan tadi digenapi, karena melalui keturunannya lah bangsa-bangsa akan menjadi bangsa yang besar dan seterusnya. Tapi disitulah juga kemenangan iman Abraham. Bagaimana di Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-10 itu di sana disebutkan peristiwa yang terjadi pada waktu itu, bahwa Ishak hampir saja disembelih oleh Abraham. Kemudian Tuhan berkata kepada Abraham ketika pisau sudah ada di tangannya di Kejadian 22:12, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadanya. Jadi penurutan Abraham kepada Allah ini adalah penurutan yang luar biasa, dan itulah yang disebutkan Abraham adalah seorang yang takut akan Tuhan. Ia tidak segan untuk mempersembahkan anak perjanjian yang tadi Tuhan janjikan. Namun kemudian kita tahu peristiwa yang terjadi setelah itu. Pada waktu pisau sudah diangkat, anak itu hampir disembelih. Dia mendengar suara itu dan pada saat yang sama ia melihat ada seekor binatang yang tersangkut di sana untuk disembelih. Nah, ini sebuah ilustrasi bagaimana Tuhan menyediakan korban pengganti dalam rencana keselamatan. Makanya tadi saya sebutkan bahwa kehidupan Abraham bukan hanya berbicara tentang berkat jasmani, tapi kehidupannya juga mengilustrasikan sebenarnya bagian daripada rencana keselamatan kepada manusia. Amin. Amin. Menurut Kak Gary dan Kak Jadi? Iya, ini menarik ya. Jadi saya teringat kalau misalnya cerita Abraham ini, kalau Abraham udah setia, kenapa mesti diuji lagi kan gitu kan ya. Saya melihat kepada diri saya sendiri bahwa sekarang ini saya sangat sulit dengan konsistensi. Ya, jadi konsisten untuk setia itu susah memang, nggak gampang gitu ya pendeta ya. Tapi memang pada kenyataannya, kalau kita lihat perjalanan daripada si Abraham ini, pada waktu Allah memberikan janji, menarik dia keluar dari tempatnya, dia langsung setia kan, langsung faithful gitu, ikut, aku menurut gitu kan. Tapi kalau kita perhatikan dari dari kisah-kisah Abraham ini, dia juga up and down juga, ya kan, up and down juga. Itulah sebabnya kenapa Tuhan tetap mau menguji gitu si Abraham ini, karena Tuhan mau membentuk Abraham memiliki iman yang bukan hanya sekedar iman saja, tapi lebih kepada iman yang murni. Mungkin bisa dikatakan kalau bisa pikirannya Abraham tuh harus sama seperti pikirannya Tuhan, gitu kan. Nah, kalau yang sedikit lagi saya mau tambahkan adalah kenapa dia sampai diuji. Nah, kalau dilihat ketika dia dipanggil keluar, mungkin itu gampang buat dia misalnya, gitu kan. Tapi terkadang ketika kita diuji dari sesuatu yang kita sangat senangi sekali, itu nggak gampang. Ya kan? Kalau mungkin bagi Abraham, ya untuk keluar dari tempat itu oke lah, saya bisa lah, gitu kan. Tapi Tuhan lihat nih, hatinya dia di mana sebenarnya? Hatinya dia itu di anak yang dia nanti-nantikan. Ya, karena kan dia udah tua kan, dia menantikan anak itu. Nah, ketika itu diberikan, saya yakin dan percaya, itu hal yang sama juga terjadi kepada saya. Kalau misal itu diberikan kepada saya, mungkin hati saya akan lebih cinta di situ, dan ketika Tuhan minta, belum tentu saya bisa setia. Jadi kadang-kadang yang menjadi pelajaran bagi saya harus konsisten setianya sama Tuhan. Gitu. Amin. Ya, saya setuju juga. Saya ngerasa Abraham ini sebenarnya ujiannya agak mirip-mirip sama si Adam ya di pelajaran pertama ya. Kan kalau si Adam ini pada saat Hawa kasih ke Adam, lalu Adam kaget, dan Adam ini tidak percaya bahwa Tuhan bisa. Adam tahu Hawa akan mati pada saat itu, pada saat dia lihat wah buahnya sudah dimakan gitu kan, dan dia akan kehilangan Hawa selama-lamanya.
jadi dia memilih bahwa ya sudah, saya ikut aja juga mati bersama si Hawa gitu kan. Jadi dia tidak mau kehilangan Hawa. Dia lebih memilih ciptaan dibandingkan penciptanya. Seperti itu ya. Dia tidak percaya kepada Tuhannya. Nah, ini sama si Abraham juga mengalami ujian yang sama. Dimana kalau misalnya tadi ya wajar kalau hatinya itu dia maksudnya bukan diserahkan, tapi lebih condong ke anaknya gitu, karena ini anak yang benar-benar dinantikan di masa tuanya. Wah, lalu udah anaknya yang satu udah pergi, jadi ditinggal yang ini gitu kan. Janji Tuhan padahal untuk ke anak yang ini, gimana? Wah, saya kebayang sih, mungkin itu pikiran di dalam pikirannya si Abraham itu pasti bergejolak sama si Adam juga gitu kan. Tapi Tuhan sepertinya mau memberikan pelajaran kepada kita untuk yang di zaman sekarang dari ceritanya Abraham ketika Adam itu gagal, tapi ada loh manusia lain juga gitu. Sebenarnya kan kalau kita lihat Abraham ini juga sama seperti bapak yang mau mengorbankan anaknya kan. Nah, jadi ada loh manusia lain juga Abraham, dan dia bisa kok walaupun dengan pergumulan yang berat tapi dia bisa menang gitu. Jadi itu sampai di titik darah penghabisan juga kan, kayak sampai akhirnya Tuhan sendiri yang bilang jangan sembelih anakmu gitu kan. Ada binatang yang digantikan gitu. Jadi menurut aku ya itu ya sebuah janji Tuhan. Kenapa Abraham harus melewati itu? Kalau untuk aku pribadi juga untuk pelajaran bagi kita. Kalau untuk Abraham, untuk menguatkan imannya dia juga. Amin. Baik sahabat Inverse, kita akan kembali setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, gak ngerti? Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart, then open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Selamat datang kembali sahabat Inverse. Pada segmen tadi, pertama kita sudah belajar bagaimana Abraham membangun mezbah karena ia ingin selalu mengingat janji dan kebaikan Tuhan. Dan kebiasaan Abraham ini menjadi teladan bagi keluarganya, bagi orang sekitarnya, bagi banyak orang. Nah, mungkin saya mau tanya nih kepada Pak Pendeta, Kak Geri, dan Kak Jadi. Mungkin ada pengalaman nggak nih dalam kehidupan kerohanian Anda? Apakah teladan orang lain itu menjadi inspirasi atau mendorong Anda untuk
lebih dekat kepada Tuhan. Bukan hanya kata-kata, tapi seperti Abraham tindakan yang membuat mesbah gitu ya. Mungkin Pak Pendeta. Ya, jadi menarik sekali. Saya mulai dari Abraham ya. Jadi tadi disebutkan ketika dia pergi ke satu tempat, ia selalu membangun mesbah. Jadi biasanya orang-orang pada waktu itu kan hidupnya nomaden, pindah-pindah, tidak menetap. Dia selalu pergi ke satu tempat yang baru, ia membangun mesbah, biasanya yang mendirikan tenda dan menggali sumur. Nah, ketika dia pergi, mesbah itu dia tinggalkan dan sumur itu juga dia tinggalkan. Nah, bayangkan pada waktu itu ketika orang lain lewat di tempat Abraham sudah singgahi, orang masih melihat bekas-bekas mesbah yang dibangun Abraham, dan orang akan berkata dalam hati, di sini pernah hidup seorang yang bernama Abraham yang setia sama Tuhan. Padahal Abraham sudah tidak ada. Inilah warisan dan khotbah yang luar biasa yang didengar oleh orang tanpa Abraham bercerita. Nah, saya mengalami hal-hal yang sama, saya pikir ya, ketika saya melihat orang yang setia, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, tanpa dia bicara pun itu sudah menjadi sebuah khotbah bagi saya. Mengingatkan saya dengan kehidupan dari seseorang itu. Artinya apa? Melalui teladan hidup kita, kita sekarang ini sedang mengkhotbahkan sebuah pekabaran yang nyaring bunyinya walaupun tanpa suara kita sampaikan. Jadi apa yang kita teladankan, jangan lupa itu menjadi sebuah pekabaran bagi orang lain. Dan saya juga melihat hal-hal yang seperti ini dari orang-orang yang dekat dengan saya, menjadi sebuah pekabaran dan pengingat bagi saya untuk juga melakukan dan menghidupkan hal-hal yang seperti ini. Amin. Kalau saya, mungkin yang saya ingat adalah kedua orang tua saya. Kenapa? Karena yang saya rasakan adalah selama saya bertumbuh di dalam keluarga yang Tuhan kasih, saya melihat orang tua saya ini suka berkorban sekali gitu ya. Bangun pagi-pagi nganterin saya ke sekolah segala macam. Dan bahkan kedua orang tua saya itu tidak merasa rugi ketika dia disakiti, tapi dia melihat orang lain itu berbahagia, begitu ya. Kita sebagai anak melihat orang tua saya menderita, tapi orang lain yang berbahagia. Mungkin secara pribadi saya mikir kan, ngapain sih mah? Gitu kan, kita tegur kan, ngapain sih mesti begitu banget gitu kan, harus gitu-gitulah. Tapi dia tetap lakukan itu. Dan itu membuat saya terinspirasi bahwa, oh, kalau orang tua saya bisa seperti itu, berarti Tuhan yang sama itu hidup nih di dalam orang tua saya. Dan tanpa disadari, itu juga yang tertransfer tanpa disadari ke saya. Yang seperti tadi Pak Pendeta bilang ya, bahwa itu tanpa disadari sudah masuk ke saya, dan itu yang menjadi inspirasi bagi saya. Jadi sebagaimana Yesus berkorban, orang tua saya berkorban, saya pun juga harus senang berkorban untuk orang lain. Meskipun kadang-kadang saya ini perlu effort yang lebih, tapi ya kembali lagi belajar dari teladan yang saya lihat itu. Oke, kalau saya secara pribadi, saya pernah disclaimer dulu, saya adalah anak produk dari broken home lah bisa dibilang ya. Orang tua tidak bersama lagi, sudah berpisah, dan saya hanya dibesarkan oleh mama saya karena satu dan lain hal. Nah, saya merasa bahwa pada saat saya bertumbuh besar, saya merasa bahwa kayaknya untuk sebuah keluarga yang seperti ada di dalam Adventist home gitu ya, rumah tangga Advent itu kayaknya nggak ada deh gitu menurut saya. Tapi terpujilah nama Tuhan, di tahun 2010 atau 2011 saya melihat dengan jelas bahwa ada seorang pendeta, dia adalah seorang pembicara di suatu acara revival anak muda. Lalu pada saat itu dia bersama dengan istrinya, dan di saat itu di acara penutupan atau pokoknya sudah mau akhir-akhir, itu pendeta itu seperti kayak diwawancara gitulah ya, gitu kan, jadi kayak narasumber gitu. Lalu habis itu yang saya lihat adalah pendeta itu menatap istrinya, memegang tangan istrinya dengan penuh cinta yang saya lihat gitu ya, dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang seperti kayaknya istrinya ini adalah cinta pertamanya nggak pudar gitu dari dia. Saya ngerasa kayak, oh Tuhan, tapi saya tahu bahwa keluarga ini ada Kristus di dalamnya. Karena dia
ya kita udah tahu dia pendeta, dia pelayanan dan lain sebagainya, dan dia aktif dalam semua pelayanan-pelayanan. Jadi menurut saya pendeta ini sudah agak berumur kan, sudah tua gitu. Jadi saya ngelihat, wah Tuhan, kalaupun saya punya background yang buruk tentang pernikahan gitu kan, yang mungkin orang tua tidak sengaja lakukan, ataupun sengaja ataupun saya tidak tahu gitu kan, tapi saya tidak mau menyalahkan. Tapi di dalam Kristus itu bisa diperbaiki dan bisa ada gitu loh. Jadi Adventist Home, keluarga Kristen gitu ada gitu. Amen. Dan itu yang menjadi contoh buat saya untuk bahwa ketika saya menikah, saya rindu ada Kristus supaya kita bisa sama-sama seperti pendeta itu. Amin, luar biasa sekali. Kesaksian dari kakak dan pendeta sangat menguatkan, dan ya memang teladan banyak orang ini bisa sangat mengisi kehidupan kita, karena kita lihat contohnya langsung gitu kan. Karena kan kalau misalnya mana mungkin, tapi ketika kita melihat ada orang yang bisa ngelakuin itu rasanya lebih semangat dan lebih real gitu ya ke kehidupan kita ya. Kalau Abraham kayak kejauhan banget gitu kan, tapi kalau misalnya ada orang yang menghidupkan itu di zaman ini, kayaknya langsung ada gitu ya. Langsung terpacu imannya juga untuk maju. Oke, terkait dengan mesbah, setelah COVID-19 ini kan banyak pertemuan itu kan online ya. Saya juga produk KPA online gitu. Nah, termasuk doa subuh nih, banyak yang melakukan doa subuh itu online. Apakah termasuk doa subuh ini kita sebaiknya membangun mesbahnya itu secara pribadi atau bersama-sama secara online, itu apakah boleh gitu, atau kapan sebaiknya secara pribadi, kapan sebaiknya bersama-sama gitu, mungkin Pak Pendeta? Ya, jadi persekutuan fellowship secara kelompok atau secara bersama-sama itu bagian yang penting ya. Kita bisa saling mendoakan, menguatkan, peduli satu sama lain, punya toleransi, tenggang rasa, berbuat baik, dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa teman-teman, sahabat orang muda, itu tidak bisa menggantikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, mesbah kita secara pribadi dengan Tuhan. Saya sering gambarkan bahwa orang lain tidak bisa makan untuk kebutuhan jasmani saya. Orang lain tidak bisa bernafas untuk saya. Karena kita gambarkan doa itu seperti nafas. Nggak bisa Aaron atau Daniel bernafas untuk saya. Saya yang harus mengalaminya. Saya harus makan untuk kebutuhan saya. Saya harus olahraga untuk diri saya. Tidak bisa orang lain olahraga, saya yang sehat. Jadi artinya hubungan kita dengan Tuhan secara personal itu adalah bagian yang tidak boleh juga diabaikan. Dan persekutuan secara bersama di zaman sekarang ini sudah lebih mudah, itu pun bagian yang sangat penting. Jangan kita memang memisahkan diri. Kita ini makhluk sosial yang perlu saling menguatkan, mendoakan satu dengan yang lain. Jadi orang muda bangun mesbah pribadi setiap hari dengan Tuhan. Amin. Kalau gitu, apakah bergantung pada kebersamaan itu justru mengurangi kualitas dan hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Apa ada komen Kak Jadi dan Kak Geri? Ya, jadi saya setuju sekali dengan Pak Pendeta bahwa dua-duanya penting gitu ya. Tapi apakah menurunkan kualitas itu tergantung. Tergantung daripada hubungan pribadi tadi. Ya, karena ini kan kumpulan bersama itu terdiri dari pribadi-pribadi yang bersama. Ya kan? Nah, jadi kalau kita lack personal relationship kita dengan Tuhan, pada saat kita datang ke sana, apa yang kita mau bagikan sebenarnya? Ya kan? Nah, ketika personal relationship kita dengan Tuhan sudah lancar dan bagus, ya itulah yang akan menentukan kualitas kita bersama. Gereja, contoh lah ya, gereja itu kan terdiri dari macam-macam keluarga. Nah, ketika keluarga-keluarga itu punya relationship yang baik, gereja itu pasti akan jadi baik. Tapi kalau dia lack hubungan pribadi atau ya bolong, dia punya hubungan pribadinya dengan Tuhan, datang ke gereja, bisa jadi dia bukan jadi berkat. Mungkin dia jadi sumber masalah nanti di gereja kan? Karena apa? Dia sudah gagal atau mungkin hilang hubungan pribadinya dengan Tuhan gitu kan? Itu maksud aku. Oke. Kakak Jadi, hubungan
aku setuju banget bahwa hubungan pribadi itu sangat penting. Tetapi kalau tadi ilustrasinya Bapak Geri adalah harus individu-individunya dulu ini yang dibenerin gitu kan, baru nanti gerejanya pasti akan benar dengan sendirinya gitu. Saya sangat setuju sekali karena ada ayat yang bilang bahwa kita juga jangan meninggalkan ibadah-ibadah untuk zaman sekarang. Contoh kalau misalnya kita sendiri korek api itu atau lidi lah ya, gampang dipatahin. Tapi kalau kita bersama pada saat kita mungkin sedang kesulitan atau sedang lemah iman, ada yang bisa menguatkan. Jadi lidi itu, sapu lidi kalau banyak kita mau patahin kan susah gitu ya. Dan bisa dipakai nyapu. Kalau satu dia satu betul. Itu segigi benar. Kalau itu banyak dia bisa lebih berguna juga gitu. Jadi menurut saya tetap si lidinya juga harus kuat juga gitu. Satu ininya juga harus kuat. Nanti nggak bisa. Iya gitu. Jadi ilustrasinya mungkin seperti itu. Oke, amin, puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah sampai pada akhir diskusi. Mungkin silakan Pak Pendeta, Bang Geri dan Kak Jadi memberikan satu closing statement. Ya, jadi tema kita berjudul ingat, jangan lupa. Ini berarti kita sering lupa. Artinya jangan lupa kita membangun mesbah kita secara pribadi dengan Tuhan. Dan betul sekali kalau pribadi-pribadi kuat, maka fellowship itu akan kuat. Kalau keluarga-keluarga sehat, maka bangsa negara sehat, gereja sehat. Jadi itu poin. Amin. Kalau aku pribadi sama seperti ketika Abraham dipanggil keluar, kita semua teman-teman orang muda Inverse dimanapun berada, Tuhan panggil kita di sekolah, di kerjaan, di sosial kita. Tuhan panggil kita sama seperti Tuhan memanggil Abraham. Sebelum dia sampai kepada tempat di mana dia dipanggil, dia harus kuat. Jadi bagi saya pribadi untuk pelajaran ini adalah sebelum saya menjadi berkat di tempat kerja saya, sebelum saya menjadi berkat di gereja, ataupun di sekolah, ataupun di kampus, ataupun dimanapun saya berada, pastikan ketika saya keluar, saya sudah punya waktu pribadi saya dengan Tuhan. Itu aja. Amin. Oke, kalau dari saya mendapatkan satu pelajaran, yaitu dari mesbah ini, yang dari Abraham ini, pelajarannya adalah satu, bahwa ingat, apapun masalahnya, jawabannya, solusinya adalah Kristus. Karena di mesbah itu sama seperti pada saat Adam pertama kali Tuhan kasih jubah, pada saat setelah dia berdosa lalu Tuhan kasih jubah, bahwa berarti ada yang disembelih di situ kan. Solusinya adalah satu, Kristus. Jadi apapun sekarang masalah kita pada saat ini, entah itu mau pergumulannya mau punya anak lah, entah itu mau mungkin ada yang sakit tapi sakitnya mental kah, atau mungkin sakit penyakit fisik kah, solusinya satu, belajar tentang Kristus. Amin. Biarlah kita boleh mengikut teladan Abraham yang selalu mendirikan mesbah secara pribadi supaya lebih kuat agar tidak lupakan kasih, kemurahan, dan janji kebaikan Tuhan. Untuk menutup, Kak Geri boleh pimpin di dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih oleh karena Engkau yang telah memanggil Abraham, Engkau juga yang akan setia untuk menepati janji Abraham, Engkau juga yang akan memanggil kami, dan Engkau juga yang akan setia untuk menepati firman-Mu untuk kami semua. Bantu kami Bapa untuk boleh menjadi saksi Tuhan yang benar, sehingga melalui kehidupan kami, boleh banyak orang-orang yang dapat mengenal Tuhan. Terlebih secara khusus bantu kami untuk tidak lupa untuk memiliki hubungan pribadi dengan Kristus. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta, terima kasih Kak Geri, terima kasih Kak Jadi, dan terima kasih untuk seluruh sahabat Inverse yang telah bergabung bersama dengan kami. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse. Inverse. Bye.